Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah kita, Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Ya, pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya Ustadz. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita masih diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang kasih sayang Allah pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayang pada hambanya, manusia, dalam kehidupan di dunia ini. Mulai dari penciptaannya, yang manusia itu berasal dari air yang hina, dimuliakan dengan kejadian manusia yang sempurna. Dan Allah memelihara manusia dengan pemeliharaan yang luar biasa. Tentu ini dengan maksud untuk supaya disyukuri. Dan manusia sadar kelemahan yang ada pada dirinya. Dari asal yang sangat rendah, hina, dimuliakan. Diberikan fasilitas kehidupan yang serba lengkap. Maka ini harapannya supaya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 4-8 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfah. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Allah mengingatkan kejadian manusia supaya manusia menyadari dirinya itu siapa. Maka dari situlah Allah ciptakan manusia yang sempurna ini dari bahan yang tidak ada harganya. Dalam tahapan penciptaan, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan lebih detail. Dalam hadis Bukhari nomor 3208, Muslim nomor 2643, Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kalian hai manusia, dikumpulkan penciptaannya di perut ibumu. Dalam waktu 40 hari pertama itu masih berwujud nutfah.
Nabi menjelaskan, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua, proses dari nutfah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga, berarti 4 bulan. Itu menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilahil malak wa yanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberi kehidupan pada segumpal daging itu, roh, dan seterusnya. Itulah kita. Sampai jadi seperti yang sekarang kita bisa nikmati ini, prosesnya seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya tadi, fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia yang dari asal seperti itu diciptakan Allah dengan proses seperti itu menjadi penentang yang nyata. Ini sebuah ironi, kenyataan yang bertolak belakang. Dan ini sangat luar biasa, kedurhakaan yang sangat besar. Dari asal yang lemah, manusia diberi kemampuan luar biasa. Tetapi kemampuan itu sering-sering digunakan untuk melawan yang menciptakan dirinya. Maka kita sebagai orang Islam ini bersyukur. Kita bisa menemukan jati diri kita. Kita hanyalah menjadi hamba yang harus tunduk patuh pada penciptanya, bukan menentang. Karena itu sifat kesombongan. Maka dengan demikian inilah kita dididik. Seharusnya manusia itu hanya tunduk patuh pada penciptanya dan bersyukur. Maka kita sebagai orang Muslim, mari betul-betul kita sadari. Maka dalam surat At-Taghabun ayat 2 itu Allah firmankan, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Namun di antara kamu manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman tentu hamba yang menyadari bahwa Allah itulah yang menciptakan dirinya, Allah yang memelihara dirinya, dan nanti kita juga akan kembali pada Allah SWT. Maka adanya cuma tunduk patuh. Namun orang kafir, orang yang tidak tahu diri, dengan penuh kesombongannya, seolah-olah apa yang ada pada dirinya itu datang dengan tiba-tiba, tiada ada yang menciptakannya. Maka kita bersyukur jadi orang yang beriman ini. Saudaraku, kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wal an'ama khalaqaha lakum. Dan Allah juga menciptakan binatang ternak untuk kamu. Ini fasilitas hidup. Al-an'am itu kan binatang ternak. Kalau waktu itu ada unta, ada sapi, ada domba, kambing, dan lain sebagainya. Lah kalau zaman sekarang, zaman modern ini, tentu fasilitasnya sudah semakin luas. Maka Allah ingatkan itu. Itulah Allah memelihara hambanya. Fiha tif'un wa manafi'. Dalam binatang ternak yang Allah ciptakan itu, ada bulu yang bisa menghangatkan untuk badanmu dan banyak manfaat yang lain. Maka dalam binatang ternak itu ada fungsi ganda. Yang pertama, dari bahan bulu, kulit,
binatang itu bisa jadi pakaian. Tentu kalau ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang, pakaian yang kita pakai sudah beraneka warna bahannya. Tapi fungsinya sama. Untuk pakaian, untuk menghangatkan diri, untuk keindahan diri, dan peralatan yang lain. Kemudian dari situ kita juga mendapatkan pelajaran manfaat yang lain, sangat banyak. Bisa untuk kendaraan, bisa untuk dagang, jual beli, dan lain sebagainya. Tentu kalau sekarang fasilitas yang Allah berikan pada kita, kendaraan yang kita naiki itu kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak yang menjadi kaya karena dagang. Kalau zaman dulu namanya dagang itu, kalau dagang ternak, jadi orang kaya. Kalau sekarang semakin berkembang, semakin maju, ini semuanya intinya Allah berikan pada manusia ini untuk memfasilitasi hidupnya supaya sejahtera. Kemudian dilanjutkan wa minha ta'kulun, dari binatang ternak itulah kamu bisa makan. Makanan bisa dari dagingnya, makanan bisa dari hasil jual belinya, dari susu yang diminumnya, supaya makanan bergizi untuk kesehatan badan manusia. Ini semuanya kurnia yang Allah anugerahkan pada hambanya. Maka kalau sudah dijelaskan seperti ini kok malah menentang pada yang memberikan kehidupan dan fasilitas, kira-kira pantas enggak? Tentu tidak pantas. Maka kita disentuh perasaan kita, hati kita. Kita ini dididik syukur, syukur, dan syukur. Karena bagaimanapun ayat ini menekankan nikmat Allah pada manusia yang berupa materi. Materi itu banyak jenisnya. Supaya manusia ini dalam hidup dunia itu sehat badannya, sejahtera hidupnya. Dan tentunya ini semuanya supaya disyukuri. Kemudian dilanjutkan ayat tadi, walakum fiha jamal. Dan kamu peroleh keindahan dari kekayaan yang Allah berikan pada kamu tadi. Kalau dulu hewan ternak. Kalau sekarang kita diberikan pendidikan, ngerti. Ayat ini menyoroti dari aspek estetika, keindahan. Kan kita dengan kekayaan itu diberikan keindahan-keindahan yang lain. Yang kita merasa senang, merasa bahagia. Maka dengan apa yang ada pada kita itu jangan justru menjadi kesombongan. Kemudian Allah lanjutkan, hina turihun wa hina tasrahun. Ketika kamu membawa kembali ke kandang dan melepaskan ke tempat pengembalaan. Itu kalau dulu seperti itu. Coba kalau sekarang kita secara psikologis kita diberikan kesenangan, kebanggaan, keindahan, sehingga kita ini merasa bahagia dengan materi yang Allah berikan pada kita. Ini kurnia yang Allah anugerahkan ini untuk disyukuri. Jangan untuk melawan pada yang memberikan. Coba kalau kita sekarang punya materi apa? Kita merasa bangga. Kalau orang sekarang merasa gagah dengan mobilnya, merasa gagah dengan rumah mewahnya, merasa gagah dengan pakaiannya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah lanjutkan, wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi. Allah berikan kendaraan pada kamu itu untuk mengangkut
beban kamu dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa kendaraan itu, kamu tidak akan sanggup sampai pada tempat itu. Kalau dulu kendaraan itu ada unta, ada kuda, ada bagol. Lah kita ini sekarang diberikan fasilitas kendaraan. Maka mari kita gunakan untuk ketaatan. Jangan digunakan untuk kemaksiatan, untuk kedurhakaan, apalagi untuk melawan dari apa yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Illa bisikil ampus, kecuali kamu hidup dengan rekoso, dengan payah. Jangankan membawa beban, diri kita saja berjalan itu tanpa kendaraan kita payah. Coba luar biasa kurnia Allah, kita ini dikasih sayangnya seperti itu. Biar tidak capek, tidak payah, itu dengan kendaraan yang Allah berikan pada kita. Sering-sering kita tidak memikirkan sampai ke sana. Maka betapa luar biasa Allah ciptakan kita ini dengan segala fasilitas. Saudaraku, maka kita tentu sudah hafal semuanya. Kita diajarkan setiap naik kendaraan ingat pada Allah dengan cara berdoa. Itu yang diajarkan Nabi pada kita. Dalam hadis Muslim nomor 1342, Abu Dawud nomor 2603. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pada kita, idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar. Rasulullah kalau sudah di atas kendaraannya mau bepergian dalam safar, kabbaro salasan, beliau takbir 3 kali. Sumaqal, kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang diajarkan pada kita. Bentuk syukur kita pada Allah, menyadari bahwa kendaraan ini hanya kurnia dari Allah. Saudaraku, kemudian kita juga diberikan sarana-sarana yang lain. Maka ditutup dengan ayat itu, inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sungguh Tuhanmu benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang. Maka ayat ini menegaskan kasih sayang Allah pada hambanya, pada manusia, pada kita-kita ini. Allah menyediakan segala fasilitas dalam kehidupan ini. Mulai dari makan, minum, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Maka kita wajib merenungkan apa yang kita pakai ini. Sehingga kita menemukan diri kita ini hanya hamba yang lemah. Bisa jadi seperti ini hanyalah kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena apa-apa. Maka kita ini tanpa pertolongan Allah, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka kita hanya seorang hamba. Hamba itu pantasnya hanya tunduk patuh, taat, mengagungkan pada Sang Pemberi nikmat, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa menghayati dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz G. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan atau tulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 6793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Untuk pertanyaan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustadz. Ini dari Bapak Satrio, mohon bertanya Ustadz, saya mau bertanya tentang kasih sayang Allah adalah salah satunya itu adalah ujian Ustadz. Tapi orang yang terdekat biasanya justru malah membenci. Seperti contohnya adalah sakit yang lama Ustadz. Justru mereka berpaling karena merasa terganggu dan tidak sabar. Justru kekasih Allah itu banyak dibenci manusia. Kesabaran milik yang diuji tetapi bukan milik orang terdekatnya Ustadz. Kita ambil contoh seperti istri Nabi Ayub yang juga pernah menjauh. Bagaimana menyikapi ujian yang demikian ini Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya. Jadi saudaraku, kita itu Allah sudah tegaskan wala nabluwannakum, ya, sungguh kamu akan diuji. Tidak bisa tidak, manusia hidup pasti mengalami, cuman ujiannya yang berbeda. Ada diuji kesenangan, ada diuji kemandorotan. Namun kita sebagai orang beriman mensikapinya, karena ujian itulah Allah akan menunjukkan jati diri kita. Maka yang ada, kalau ujian itu sudah datang, yang ada hanya kesabaran yang harus ditunjukkan, harus kita lakukan. Memang tidak disukai, ujian apapun tidak ada yang suka. Jangankan sakit, wong ujian itu dikatakan dalam sebuah makalah itu karena butuh kesabaran. As-sabru kasibrin murrun madaqatuhu wa aqibatu akhla minas sukar. Ujian itu pahit, maka butuh kesabaran. Digambarkan seperti orang minum jamu. Orang biar sehat supaya minum jamu, tapi untuk minum jamunya itu tidak suka. Padahal akibatnya itu lebih baik daripada manisnya gula. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai orang beriman, kalau menghadapi ujian Allah itu, Allah berkehendak ingin menggugurkan dosa-dosa pada kita sebagai kafaroh dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ini dalam menjalani hidup tidak ada kesabaran, dengan ujian yang apa yang Allah sudah takdirkan pada kita, maka kita sering-sering tidak sabar. Padahal semuanya itu Allah menghendaki kebaikan. Enggak ada yang Allah ajarkan pada hamba tidak menjadikan baik untuk hamba, tidak ada itu. Maka kita ini gak usah jauh-jauh lah, Nabi Ayub, istrinya. Oh, manusia sekarang aja banyak. Ketika istri sakit, suami meninggalkannya. Ketika suami sakit, istri meninggalkannya. Sekarang pun juga ada. Maka kita, kalau kita sebagai orang muslim, tidak boleh seperti itu. Karena bagaimanapun, ujian itu adalah
merupakan bentuk kasih sayang Allah pada orang beriman. Maka dalam menghadapi cobaan hidup, kalau orang beriman ini adalah bentuk ujian. Kalau orang yang suka durhaka pada Allah itu bentuk peringatan. Kalau orang kafir itu azab. Maka kita dalam mensikapinya, mari kita sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun masing-masing manusia itu berbeda, berat ringannya. Orang yang semakin imannya kuat, ujiannya semakin berat. Kalau kita ini ujiannya cuman, ya menurut kita berat. Tapi kalau diukur dengan para nabi, para sahabat, nggak ada apa-apanya. Maka mari, entah itu sakit, entah itu karena masalah perekonomian atau masalah yang lain, kita hadapi dengan kesabaran. Karena itulah kuncinya. Orang yang sabar itu kalau dalam ayat kan kita diajarkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap menerima ujian, maka dengan itu insya Allah jadi kafarah bagi kita. Mungkin kita tidak suka, tapi justru itu yang baik untuk kita. Di samping kita bisa menikmati, oh ternyata kalau sehat seperti itu, kalau sakit seperti ini, Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Allah hendak merontokkan kesalahan-kesalahan kita dengan jalan sakit itu. Maka kalau sudah tertimpa, kesabaran itulah yang menjadi kuncinya. Namun kalau kita yang masih sehat, ya mari kita jaga kesehatan ini. Itu bentuk syukur kita pada Allah SWT. Begitu saudaraku, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunarno. Ya, dari siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mustafa dari Ko Selatan. Silahkan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Semoga Ustaz Sunarno beserta Mas Fatih selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mohon saya Pak Ustaz, yaitu mohon dipaparkan atau tausiah dari Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratan allati fataran nasa 'alaiha wa tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Yang saya tanyakan pada kalimat yang di tengah Pak Ustaz, selain daripada seluruhnya mohon dipaparkan, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ini maksudnya bagaimana? Atas Pak Ustaz Sunarno, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak ya dalam surat Rum ayat 30 itu. Jadi di situ fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus.
Agama yang lurus itu ya kalau kita orang Islam, Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Yang agama itu sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak pernah menyalahi fitrah manusia. Karena manusia itu punya fitrah. Maka Islam sesuai dengan fitrah itu. Manusia fitrahnya ingin baik. Allah memberikan pengajaran bagaimana kalau jadi baik itu ya Quran dan Sunnah. Itu fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya laki-laki senang dengan perempuan. Maka Islam mengajarkan untuk nikah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Manusia itu, jadi kesenangan manusia, fitrah manusia, nggak ada yang berlawanan dengan Islam. Karena bagaimanapun fitrah itu adalah ciptaan Allah. Manusia fitrahnya ingin dirinya bersih dari kesalahan, maka Allah menuntunkan bagaimana caranya membersihkan diri. Banyak istighfar, tobat pada Allah, dan lain sebagainya. Manusia punya naluri beribadah. Allah dan Rasul tunjukkan bagaimana ibadah yang benar. Dan itu tidak ada perubahan. Sampai akhir zaman, ya seperti itu. Manusia punya naluri tauhid. Mengesahkan pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Maka dengan Quran, dengan Islam, manusia tersalur nalurinya itu. Tidak salah penempatan. Maka kalau manusia itu tidak mengikut pada agama yang lurus, mesti menyimpang dari fitrahnya. Mesti menyimpang. Maka ini pelajaran untuk kita semuanya. Maka kita ini bersyukur sebagai orang Islam. Kita disalurkan fitrah kita sesuai dengan petunjuk agama. Maka kita ini diajarkan. Maka kalau ayat itu walakinna aksaron nas la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu kalau tidak mau hidup ini dengan agama yang lurus. Tidak tahu jalannya. Untuk nyalurkan fitrahnya itu ya sakat cekele lah istilahnya bahasa Jawanya. Tapi kalau kita itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, fitrah kita tersalur dengan baik. Tersalur dengan baik. Itulah pentingnya kita dalam hidup ini mengikuti petunjuk Allah sehingga tidak menyimpang dari fitrah. Namun kalau kita sudah keluar dari Allah dan Rasul, mesti menyimpang dari fitrahnya, itu pasti. Maka monggo kita sama-sama kita kuatkan untuk menjalani hidup sesuai dengan fitrah ini. Dan itu tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ibu Sri di Pacitan, silahkan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ustaz, begini Ustaz yang saya tanyakan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu mohon diterangkan perbedaannya agar tidak rugi dunia akhirat kami, Ustaz.
221. Iya. Dan terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Ustaz. Ya. Jadi di situ ya dalam ayat 200 Allah perintahkan di situ. Saya baca artinya saja. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah pada Allah, menyebut nama Allah sebagaimana kamu nyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi ini kebiasaan orang dulu, jahiliyah, itu membanggakan nenek moyangnya, kebesaran nenek moyangnya. Maka setelah Islam turun, ayat ini turun, membanggakan itu yang dibanggakan adalah Allah. Zikir pada Allah. Ini untuk kita perbanyak zikir pada Allah. Kita jangan membanggakan nenek moyang. Keturunan siapa, anaknya siapa, dan sebagainya. Itu enggak ada artinya di sisi Allah. Kemudian ayat 201-nya di situ kita diajarkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau dalam ayat 200-nya tadi membanggakan nenek moyang dan hanya minta kebaikan untuk di dunianya saja, kita melupakan bahwa dunia ini sementara. Maka dalam ayat 201 ini kita diajarkan kalau doa itu mohon kebaikan dunia. Tentu kebaikan dunia ini dengan Islam. Karena kalau kita hidup dunia tanpa Islam, itu namanya tidak baik. Udahlah jadi apapun. Diri kita tata dengan Islam. Rumah tangga kita tata dengan Islam. Anak-anak kita didik dengan Islam. Dan hidup kita hidup dengan tuntunan Islam. Itulah hidup yang baik di dunia dan lain sebagainya. Wa fil akhirati hasanah. Tentu kalau dengan Islam nanti di akhirat kita akan diberikan kebaikan. Maka mohon pada Allah. Kebaikan akhirat itu tidak ada lain kecuali surga. Maka kita, mari betul-betul kita sadarkan dalam hidup ini. Hidup tidak hanya di dunia. Maka kita kuatkan akidah kita. Kita kuatkan ibadah kita. Kita perbagus akhlak kita. Ini semuanya untuk meraih akhirat yang baik. Kalau surga tentu waqina adzabannar, kita mohon perlindungan dari siksa neraka. Maka mudah-mudahan dengan menghayati ayat ini kita bisa menuju hidup yang lengkap, dunia hasanah, di akhirat hasanah. Dan itu semuanya hanya bisa tercapai dengan Islam. Yang tanpa Islam tidak mungkin. Ini harus jadi keyakinan kita. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kita selanjutnya ke pertanyaan tertulis Ustaz. Ini dari hamba Allah mau bertanya, setiap kita baca Al-Quran itu biasanya diawali dengan membaca Al-Fatihah Ustaz. Apakah ketika membaca Al-Fatihah kita juga harus membaca amin atau tidak kalau di luar sholat Ustaz? Mohon tausiahnya. Iya.
Jadi setiap membaca Al-Quran tidak harus didahului Al-Fatihah, tidak harus. Kalau kita baca Al-Quran, itu perintahnya فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ta'awud. Tidak harus baca Al-Fatihah. Lah kalau kita ini membaca Al-Fatihah, apakah harus baca amin? Kalau di luar sholat tidak usah baca amin. Yang kita diajarkan baca amin itu ketika sholat. Kalau di luar sholat, tidak harus baca amin. Dan memang tidak dituntunkan begitu. Jadi kita baca amin itu ketika kita dalam sholat. Baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Ibu Peggy yang ada di Solo. Kalau kita pakai mukena, kemudian diposting di media sosial dan dijadikan foto profil, itu apakah boleh Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya. Jadi tinggal niatnya apa. Kalau foto profil dalam artian umpamanya karena ini supaya kenal bahwa si fulanah ini umpamanya pedagang, oh ini si fulan atau fulanah, dengan wajah yang jelas, dengan wajah ya nggak apa-apa, tinggal niatnya apa. Jadi kan cuma wajahnya saja. Jadi yang penting pakai mukena dengan berkot itu ya. Kalau sekedar untuk mengenal profilnya, jadi ini oh ini fulanah itu ini, nah orangnya biar nanti nggak keliru gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kalau sekedar untuk profil itu ya. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Ibu Nur yang ada di Semarang. Bagaimana tata cara sholat Jumat bagi perempuan yang sholat sendiri di rumah Ustadz? Dan bagaimana dengan sholat sunnah setelah sholat Jumatnya? Mohon tausiahnya. Ya, kalau wanita sendiri di rumah, karena barangkali di masjid tidak disediakan tempat untuk berjum'ah bagi wanita, nggak ada tempatnya, sholat sendiri di rumah. Ya sholatnya ya sebagaimana sholat biasa, 2 rakaat. 2 rakaat. Maka setelah sholat selesai, sudah dzikir dan lain sebagainya, kalau mau sholat sunnah, ya sholat sunnah 2 rakaat. Begitu caranya kalau wanita sholat di rumah. Tetap 2 rakaat. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah ada badal umroh ketika zaman Nabi atau tuntunannya seperti saat ini kan banyak anak pergi umroh membadalkan orang tuanya yang sudah meninggal? Mohon tausiahnya Ustadz. Jadi ya masalah badal ya. Nabi saja, beliau itu orang Arab dan tinggalnya di sana. Beliau itu umroh itu cuma 4 kali. Dalam hadis Muslim juz 2 halaman 916 itu, beliau tidak mengajarkan batal umroh. Dan sahabat pun tidak melakukan seperti itu. Nabi saja selama beliau itu sugeng hidup, itu cuma 4 kali umrohnya. Semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang bersama dengan haji. Nabi nggak mengajarkan badal. Sahabat juga tidak begitu. Maka kalau kita ya tidak usah melakukan seperti itu. Kalau mereka melakukan seperti itu ya biarkan saja. Karena kita ini
ya merujuk pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau memang umroh, coba bagaimana Nabi. Nabi itu orang sana. Beliau tidak seperti kita, kadang haji mumpung di sana terus begitu, tidak begitu. Maka kita tidak usah melakukan. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustadz. Jawaban pertanyaan yang terakhir ini sekaligus yang mengakhiri Ustadz Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tausiahnya, semoga dapat menjadikan manfaat pelajaran sekaligus kabar gembira ya Ustadz bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.